Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji jangan di belakang, sini ramaikan belantara perdepanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Hassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atama alaina ni'mata bi khairi dinin syurih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nashraha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Yaqulu tabarakallahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya karunia, begitu banyaknya nikmat dan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam iradahnya atau pemenuhan istijabah atas doa-doa hambanya. Amin. Boleh ada doanya Pak Haji? Yang terbesar dari nikmat itu 4: hidup, hidayah taufik, sehat, sama waktu yang luang. Berkah itu dampak. Dampak dari hidayah taufik. Ya, siap. Kita lanjut. Siap. Adem-adem diangkatin. Terdistrak nih, mau ngomong apa saya. Pastikan kanan kirinya manusia tepuk kalau masih hidup, ya kan. Khawatir bukan nakir, ya kan. Kalau kanan kirinya masih manusia berarti benar masih hidup, artinya masih bisa bertaat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 3 kalinya mari kita jadikan ruang dengar kita di malam hari ini, perjamuan kita di malam hari ini sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan kita mendapatkan banyak keutamaan duniawiyah dan ukhrawiyah. Pokoknya jos dah kalau kita bertakwa mah. Masalah diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang punya masalah dikasih jalan keluar.
dan sudah banyak contohnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dijadikan urusannya jadi mudah. Apapun kalau sulit, kalau udah dimudahkan sama Allah, selesai. Apalagi walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, benar-benar kami akan bukakan pintu keberkahan, kan? Pintu keberkahan dari langit dan bumi. Hujan jadi manfaat, kering jadi kebaikan. Itu bagi orang bertakwa. Di akhirat, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga itu dibentangkan, dibukakan untuk orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya silakan buka surat Al-Baqarah ayat 178. Nidaul Habib, panggilan cinta dari Ar-Rahman, dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap hambanya. Falsafah dasarnya, ingat apa yang kita baca dari Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir ketika memberikan penjelasan ayat perdana ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran, dalam urutan mushaf surat Al-Baqarah ayat 104. Ya, di sana Imam Asy-Syaukani, kalau Imam Asy-Syaukani kalau tafsirnya yaitu tafsir Fathul Qadir, ya, ada satu asar, ada satu asar yang menghimbau kita, yang kira-kira lafadznya begini. Idza marartum, ini lafadz dari saya, bukan dari asar. Fima ma'na. Idza marartum biqaulihi ta'ala, jika kalian melewati firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, firman Allah yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu fa asghi sam'ak, maka tajamkanlah pendengaran kalian. Fa innahu khairun yu'bad aw syarrun yudha anhu. Sesungguhnya setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada kebaikan yang diperintahkan dan atau ada keburukan yang kita dicegah untuk melakukannya. Di surat Al-Baqarah ayat 178, ayo kita buktikan asar ini adakah perintah dan atau larangan. Setelahnya let's see, mari kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, bukan kutiba alaikumul qisas. Ini ada 3 ayat berdekat-dekatan, gunakan konteks kutiba. Kutiba teh artinya diwajibkan, ya kan? Sebenarnya kalau merujuk pada linguistik, kutiba itu sighah fi'il mabni lil majhul namanya. Kutiba yang artinya di, ya kan, dituliskan. Kalau dari kata-kata bayat tubuh, jadi kutiba yuktabu, itu dituliskan. Perintah bisa disampaikan secara lisan dan juga bisa diperintahkan disampaikan secara tertulis atau terucap dan tertulis sekaligus. Secara penalaran, penginderaan, biar agak rasional, ya kan. Setelah kemarin kita mendapatkan suguhan perdebatan yang sangat baik, ya, jalan ilmiah tentang bagaimana membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala secara rasional, ya. Nah,
Secara rasional kalau perintah itu perintah dari komandan itu tertulis memiliki rasa aku nanti geli. Perintah dari komandan kalau tertulis itu tingkat legalitas perintah itu lebih kuat, betul nggak? Dari atasan. Jadi kalau ada perintah nggak tertulis, hati-hati, bisa dipelintir kalau dari manusia. Nah ini di sini kutiba, diwajibkan, berarti kan diperintahkan. Alaikumul qisas, diwajibkan, diperintahkan. Jadi kalau ada alaikum secara linguistik itu bermakna kewajiban, ya, bermakna kewajiban. Nah, gitu ya guys, oke? Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan kepada kalian itu qisas. Woi ngeri guys, qisas radikal. Ya, kalau bilang ngomongin qisas itu orang takut. Ya bagus sih kalau takut kemudian mencegah dirinya dari melakukan kejahatan, kan tujuannya itu. Ya. Tapi Islamofobia, orang yang takut terhadap kebaikan Islam itu memandang ini sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai apa itu namanya, hak asasi manusia, ya kan? Padahal ada hak asasi orang lain juga yang harus dijaga. Kalau you nggak mau mendapatkan perlakuan buruk, ya jangan melakukan perbuatan buruk kepada orang lain, kan begitu. Itulah prinsip dasar di dalam agama Islam. Nah teman-teman sekalian, kita baca dulu sampai selesai terjemahannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, diwajibkan kepada kalian, diperintahkan kepada kalian itu qisas, berkenaan ya, fil qatla, berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Al qatla, orang yang dibunuh. Al hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka. Wal abdu bil abdi, dan hamba dengan hamba. Wal unsa bil unsa, dan wanita dengan wanita. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf itu membayar dia kepada yang memberi maaf, ya. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dzalika takhfifun min rabbikum, dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu dzalika takhfifun min rabbikum, yang demikian itu takhfif adalah merupakan keringanan min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa rahmatun, dan rahmat dari Tuhan kalian. Faman i'tada ba'da dzalika, barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, falahu adzabun alim, maka baginya azab yang pedih. Imam Al-Mawardi dalam tafsir beliau menyampaikan ada beberapa versi dari asbabun nuzul terhadap ayat ini. Yang pertama annaha nazalat fi qaumin minal arabi kanu a'izzat aqwiya. Ayat ini turun kepada orang-orang Arab yang terkenal mulia dan kuat. La yaqtuluna bil abdi minhum illa sayyidan wala bil
istitalatan bil quwwati wa idlalan bil izzati wa nazalat hadhihi ayat. Jadi intinya mereka tidak bisa menerima suatu peristiwa pembunuhan untuk diambil qisas kecuali mendasarkan kepada kesetaraan. Nah, jadi ini salah satu sebabnya. Di asbab nuzul yang lain, annaha nazalat fi fariqaini kana bainahuma ala ahdi Rasul. Bahwasanya ayat ini turun pada dua golongan yang terjadi niza, perselisihan di antara keduanya pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqutila minal fariqaini jama'atan minar rijali wan nisa. Terbunuh dari dua golongan ini jumlah yang besar dari kaum laki-laki dan perempuan, wa abidin, dan juga para budak. Fanazalat hadhil ayah fihim. Maka turunlah ayat ini atas peristiwa kejadian yang menimpa mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita coba memahami menelaah qisas di bab fikih, maka dia masuk di kitabul jinayat. Kitab apa namanya? Kitab jinayat. Jinayat artinya tentang pidana, ya, tentang pidana. Kisas apa? Kisas ya. Kisas itu adalah satu metodologi untuk menyelesaikan suatu peristiwa kejahatan, tindak kejahatan atau tindak pidana dalam hukum Islam. Jika merujuk pada pendekatan fikih, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang sangat baik ya terkait dengan kisah. Kenapa kisah itu muncul? Landasannya adalah 5 hal yang disebut dengan maqasid syariah. 2 bulan yang lalu jadi tema khutbah saya tuh di Masjid Al-Islah, di masjid kita yang tercinta, pakai CH cinta ya, biar muncrat sedikit. Maqasid syariah itu 5. Maqasid syariah itu berapa? 5. Di antara para ulama yang menulis tentang maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan perintah dan larangan dalam Al-Quran, itu melakukan riset dan melakukan klasifikasi. Kemudian ditemukan seluruh perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu tujuannya tujuannya yang pertama adalah menjaga agama Islam. Apa yang dijaga? Agama, hifdzuddin. Hifdzuddin. Yang kedua hifdzun nafas, menjaga jiwa. Qisas itu diantara cara Allah dan Nabi-Nya melalui perintah dan larangan keduanya untuk menjaga jiwa manusia agar tetap terpelihara keberadaannya di dunia. Kita menyaksikan penjajah Eropa, orang-orang Eropa ya, itu melakukan pembunuhan yang luar biasa. Misalnya bangsa Inggris ketika datang ke benua Australia, ya kan, mereka bertemu dengan penduduk lokal. Hari ini penduduk lokalnya udah masuk museum suku aborigin, dibunuh berjuta-juta orang, ya kan? Kalau kata sekarang benua Australia itu mirip dengan benua Amerika, nggak ada penduduk lokalnya.
Bayangin kalau itu terjadi di Nusantara. Orang Nusantara ini kuat loh, keren. Dijajah 300 tahun nggak musnah kita. Bahkan kita pernah ngalamin periode namanya tanam paksa 30 tahun. Menurut beberapa ahli harusnya musnah kita itu 30 tahun mengalami kegiatan begitu. Karena di benua lain nggak tahu Amerika tuh melakukan penjajahan berapa lama. Ketika Columbus datang ke sana terus ngaku menemukan benua Amerika gitu. Terus di pertanyaan-pertanyaan juga sama, siapa penemu benua Amerika? Ya, kenapa penemu? Harusnya kan penjajah. Berapa suku Indian yang terbunuh? Sangat banyak, jutaan. Dan sekarang malah mungkin nggak tahu masih ada nggak suku Indian. Setelah suku Indian siapa lagi? Afrika, orang negro. Oh iya nanti. Ini mau ngajak-ngajak anu nih. Ngajak-ngajak yang nangkal di sana. Ya kan? Hati-hati ya, jangan terpancing sama jamaah ya. Ini jangan-jangan nih menyusup nih. Ini titipan nih ya. Nanti saya profiling, kita minta teman saya profiling nih ya. Nah, dan banyak sekali ya. Nah, itu tanpa ya kan? Tanpa memperhatikan, tanpa menghargai jiwa-jiwa manusia sama sekali dihargai. Bahkan konon yang dalam perjalanan dari Afrika menuju benua Amerika di masanya itu, sebelum sampai ke benua Amerika udah banyak yang dikuburkan di samudra, ya kan? Nah, alhamdulillah ya negara kita atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam preambul atas berkat rahmat, atas berkat dan rahmat ya. Atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Esa ya kan. Tapi kalau kita kan bacanya Allah. Kalau sebelah kan bacanya Allah. Tetap bisa dibaca ya, dengan konteks yang sama ya. Nah, kita dijajah sedemikian rupa ya, banyak yang terbunuh juga luar biasa ya kan. Dan Islam ya ingin menjaga supaya jiwa manusia itu dihormati dan terpelihara. Dihormati dan terpelihara. Makanya ada namanya kisos, dan kisos itu senantiasa terkait dengan dengan pembunuhan. Sebenarnya sebelum Islam sudah ada hukum formal tentang kisos, misalnya di kalangan Bani Israel. Dalam surat Al-Maidah dikatakan min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Oleh karena itu kami telah tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maksudnya melakukan perampokan, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh ya, maka dia seakan-akan membunuh keseluruhan manusia. Tahu nggak ayat ini berderetan dengan peristiwa apa? Di ayat tersebut, kalau kita baca sebelumnya, kisah Qabil dan Habil, kisah dua anak Adam, ya, kisah dua anak Adam. Kisos
ya, kisos udah ada sebelum datangnya Islam ya. Bahkan di ayat yang selanjutnya, di ayat yang masih di surat yang sama, wa katabna alaihim fiha, dan kami wajibkan atas mereka di dalamnya, anan nafsa bin nafsi, telah kami wajibkan di dalamnya, yaitu di dalam Taurat, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, wal aina bil aini, dan mata dibalas dengan mata, wal anfa bil anfi, dan menghilangkan hidung dibalas dengan menghilangkan hidungnya juga, wal udhuna bil udhuni, dan telinga dibalas dengan telinga, wasinna bis sinni, dan gigi dibalas dengan gigi, wal juruha qisas ya, dan luka-luka pun ada kisasnya. Faman tasaddaqa fahuwa khairul fahuwa kafaratun lah. Barang siapa yang membenarkannya, hukum itu menjadi kafarah buatnya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Di India ada seorang tokoh India yang membuat premis yang bertentangan dengan ini. Jika mata dibalas dengan mata, maka semua akan buta. Mahatma Gandhi. Di Indonesia gimana? Di Indonesia gimana maksudnya apa? Ya gimana itunya? Utang nyawa. Nyawa, balas nyawa Pak di sini. Ya, sebelum di Indonesia enggak, di Nusantara kalau dulu nyawa dibalas nyawa. Kalau di Indonesia kan setelah 1945 ya, aturannya kan beda. Ya. Tinggal siapa yang mau membalas kan, atau anaknya atau masyarakat. Kan nggak boleh membalas, yang melakukan pembalasan siapa? Bukan korban atau keluarga korban. Nggak boleh. Bahkan dari zaman Bani Israel yang melakukan pembalasan bukan keluarga korban, tapi hukum penguasa. Ya kan? Penguasa supaya apa? Supaya tidak berlebih-lebihan. Ya kan? Kan biasanya kalau nggak begitu, maka yang terjadi adalah balas dendam. Itu pembunuhan yang legal, ada pembunuhan yang dilakukan oleh negara. Misalnya anggota keluarga kita ada dibunuh, ya kan? Sedendam-dendamnya kita dalam hukum Islam, ya, nggak boleh menuntut balas langsung, ya kan? Menuntut balas langsung, tapi yang membalaskan, yang melakukan qisas adalah pemerintah, ya, gitu. Baik, itu terkait dengan sejarah. Maka dalam jiwa manusia, dalam diri manusia itu ada rasa takut bawaan, ada rasa takut bawaan fitrah, ya. Takut dirinya cedera, takut dirinya terluka, takut anggota keluarganya teraniaya, ya kan? Makanya itu dilindungi sehingga kata Umar bin Khattab, ya, aku bersama dengan ketika pertama kali diangkat jadi khalifah, beliau menyampaikan khutbah yang keren banget. Aku ada pembela orang-orang yang lemah di antara kalian. Kira-kira begitu narasi utamanya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu ingat ya, ketika berbincang tentang pelaksanaan qisas itu, ya, dilaksanakan dengan rentetan BAP yang panjang, rentetan pembuktian atas suatu tuduhan tindak pidana itu sangat detail. Karena apa? Terkait dengan nyawa orang. Tetapi coba perhatikan ayat ini, ya. Kalau kita perhatikan secara sesama dalam tempo yang lebih lama, kita menemukan bahwasanya ada faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang mendapat pemaafan
yang dari ahli waris yang menjadi korban atas suatu peristiwa pembunuhan. Ada mekanisme pemaafan. Dan kalau udah dimaafkan itu enggak dikisos. Kalau di kita udah dimaafin, proses hukum masih dilanjutkan. Iya, di sini proses hukumnya dilanjutkan, tapi diturunkan agregatnya. Benar nggak sih agregat? Diturunkan apa sih namanya, stratanya? Hah? Oh, rate-nya. Grade, oh ya grade. Kirain rate. Habis turunin pasir 2 rate. Grade-nya diturunkan. Yang tadinya mata dibalas mata, nyawa dibalas nyawa, begitu dimaafkan turun, ya kan, turunnya apa? Membayar dia. Dan apabila udah misalnya ternyata pelaku kejahatan ini tidak mampu membayar dia, dan setelah dikumpulkan seluruh ahli warisnya juga nggak bisa bayar dia, yang bayar dia akhirnya negara. Yang bayar dia, siapa yang akan menerima diat ini? Ahli waris dari orang yang terbunuh. Karena apabila satu orang yang meninggal dan dia adalah seorang kepala keluarga, berpotensi ada jiwa-jiwa lain yang mungkin nggak terbunuh tapi kemudian terlunta-lunta atau kehilangan orang pemberi nafkahnya. Minimal itu jadi gizi buruk lah, stunting. Saya pikir stunting itu bisa diselesaikan dengan daun kelor ya saya. Kan ada penelitian tuh katanya daun kelor kalau cara masaknya benar, maka nutrisinya setara sekian puluh susu, ya kan? Kan harusnya kita tinggal tanam daun kelor aja yang banyak, selesai stunting. Ya kan, empanin dah itu daun kelor, ya kan? Dan ternyata di negara-negara maju dipakai katanya. Wah, saya pikir bisa selesai. Tadi kata guru biologi saya enggak. Apa tanya, Bu, ini benar apa namanya, kadar gizi dan yang diberitakan itu sekian benar. Harusnya itu menyelesaikan stunting dong. Kan tinggal kita budidaya aja, ya kan? Dan itu satu tanaman yang mudah untuk dikembangbiakan, orang dipapras, tancepin, hidup loh itu. Ya kan? Iya kan? Iya. Di rumah ada nggak teman rumah? Ada. Ada. Ada itu ada. Di masjid. Samping rumah. Oh, samping rumah. Rumah tetangga atau rumah sendiri? Ini ada. Oh, di samping ya. Untung dari saya nanya di depan rumah. Kalau ada yang punya samping rumah itu kan rumahnya luas. Tapi kan tidak jadi ketika kita kembali lagi ke temanya, bukan ke stuntingnya. Kenapa ada pembayaran dia? Untuk menjaga keberlangsungan kehidupan ahli waris tetap terjamin, dan itu dibayar dengan setara 100 ekor onta. Ya kan? Berarti kapan peristiwa mana ya yang terbaru? Yang Jawa Barat, yang Sambo. no Vina, ya kan? Berarti keluarganya Vina itu korbannya ya. Berarti dia kalau ini dapat 100 ekor onta itu, ya kan? 100 ekor onta. Kan itu yang viral ya, yang viral kan banyak. Bentuknya tidak dulu ke Arab Saudi. Enggak. Di Arab lagi. Hah? Malah kalau pindah nggak dapat apa-apa. Peristiwa hukumnya di sini. Kan sini hukumnya nggak berlaku. Hah? Jadi orang beriman tuh nggak ada di sini. Ada. Ini orang beriman semua. Nah ini nggak punya kekuasaan. Nah itu kan. Masuk. Ya kan? Nggak punya kekuasaan. Ya kayak ikut-ikutan. Lanjutin nanti luar sidang ya. Jadi membayar dia. Diatnya di mana kita bisa temukan infonya? Di surat An-Nisa. Yo, silakan buka surat An-Nisa.
tentang jumlah atau kadar diatnya. Itu diperinci ya, itu diperinci. Kadar diatnya diperinci ya. Bukan dikerinci, diperinci. Nanti ada kadarnya 100 ekor onta itu terdiri dari onta umur berapa saja sih? Gitu. Itu diperinci oleh syariat ya di dalam Islam. Di surat An-Nisa mulai dari ayat 92. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minatin wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain taubatan min Allah wa kana Allahu aliman hakima. Itu kalau mendapatkan pemaafan secara terperinci dijelaskan dalam kitab fikih ya, karena kita kajian tafsir enggak memperinci ke fikih. Kalau mau membaca tafsir yang memperinci tentang fikih, bacalah tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili ya, fil aqidah wa syariah ya. Tafsir Al-Munir fil aqidah wa syariah. Background pendidikan beliau fikih, sehingga kalau menemukan ayat-ayat tentang fikih Islam, beliau memberikan penjelasan yang lebih panjang, ya kan, sesuai dengan kapasitas keilmuan beliau. Dan enaknya kita tinggal membaca. Ya, sayangnya pakai bahasa Arab memang sih. Saya pernah bukan sayangnya, ya kan, Anda terchallenge untuk bisa membaca itu dengan menggunakan bahasa Arab. Karena saya menemukan penerjemahan ya, saya baca terjemah tafsir Ibnu Katsir yang muhtasar, malah bingung rakaruan, ya, bingung memahaminya. Begitu baca teks Arabnya, oh maksudnya ini toh, oh yang diterjemahkan ini toh gitu. Oleh karena itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang qisas ya, tentang qisas, dia yang unik di ayat ini ya, di ayat ini menggunakan kata kutiba. Di ayat selanjutnya, di ayat 179 ya, masih di Al-Baqarah ayat 179 ada kutiba juga itu guys. Ada nggak? Pegang mushaf nggak? Coba cari kata kutiba juga. Nggak pakai juga nih kata kutiba. Kayaknya 179. Walakum ayat 180 maaf. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyah lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Wasiat kita laksanakan. Ayat 183 siam kita laksanakan. Kutiba juga itu. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Siam kita laksanakan, wasiat kita laksanakan, apalagi yang diwasiatkan tentang uang. Oh, cepat tuh. Tapi ada kutiba juga yang belum bisa kita laksanakan sebagai orang Islam dalam rangka hifdzun nafas, agar jiwa-jiwa manusia itu dilindungi sedemikian rupa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kutiba alaikumus qisas ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, di ayat 179-nya. Walakum fil qisasi hayatun, dan bagi kalian bonusnya dalam pelaksanaan qisas itu hayatun,
hayatun, terpeliharanya kehidupan. Karena apabila orang tidak ingin terbunuh, dia akan menahan dirinya untuk melakukan kejahatan jinayah berupa pembunuhan. Kan ngeri ya. Dan tradisinya kisos itu dilaksanakan di ruang terbuka. Sidangnya itu sidang terbuka, bukan sidang tertutup. Agar apa? Agar orang dapat pelajaran ya. Kejam ya tergantung, karena kejam itu kan perasaan. Bagi keluarganya, keluarga yang dikisas ya pasti tendensinya mewek-mewek, karena sebelumnya tendensi meweknya ada di keluarga korban. Begitu masyarakat melihat setiap orang dapat pelajaran, tuh kan, makanya jangan mudah-mudah menghilangkan nyawa orang ya, jangan mudah-mudah menghilangkan nyawa orang, karena pada akhirnya ya an-nafsu bin nafsi. Nah itu prevensi dalam hukum dalam Islam. Walakum fil qisasi hayatiyya ulil albab. Jadi dalam pelaksanaan qisas terdapat potensi kehidupan bagi orang-orang yang memiliki akal. Berarti yang mengatakan qisas itu melanggar hukum hak asasi manusia bisa dikatakan orang duwe akal. Dan kalau kita masih terkontaminasi ya kan, soal terlaksana atau tidak terlaksana itu beda ya. Ya kan? Soal terlaksana atau enggak itu beda pembahasan. Ya kan? Karena pada akhirnya setiap kondisi memiliki peranannya masing-masing. Dan di antara kisah yang sangat mengharukan tentang pelaksanaan kisah itu pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab ada satu peristiwa yang diabadikan dalam sejarah, di mana ada dua orang pemuda yang menyeret seorang laki-laki yang telah membunuh bapaknya. Tapi pembunuhan itu terjadi gara-gara si bapaknya itu bunuh ontanya si orang ini. Ya. Nah, kenapa ontanya dibunuh? Karena si orang ini ngembalain ontanya enggak hati-hati. Ontanya ucul lepas makan tanaman milik si bapak tadi. Sama bapak ontanya dibunuh. Lah onta kan harta bagi si orang yang punya onta. Kesel ya kan? Harusnya kan onta dibalas onta, kenapa onta dibalas orang? Kan gitu ya kan? Ya udah cari ontanya dia bunuh juga kan, kira-kira begitu, selesai kan? Nah karena dia kesel, itulah kalau kisos dilaksanakan oleh pribadi, harusnya onta dibalas onta, onta dibalas manusia. Akhirnya terjadi terjadi perbuatan pidana, ditangkaplah, dibawa menghadap ke Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, tegakkan keadilan. Ya. Lalu ditanya, ya kan? Di BAP. Ya memang kemudian itu aku membunuh, tapi dia punya alasan. Saya ini wahai Umar, utusan kaumku, ontaku ini adalah onta tunggangan titipan kaumku. Saya punya amanah yang harus saya laksanakan. Iya, saya ngaku salah, tapi tolong kasih waktu bagi saya untuk menunaikan amanah saya. Maksudnya jangan penjarakan saya akan selesaikan amanah saya. Pada waktu itu bisa kalau ada penjamin. Saya nggak punya sedulur, nggak punya orang kenal di sini, nggak punya penjamin. Tapi kalau Umar bin Khattab melakukan pendekatan pada dimensi keadilan, akhirnya ada seorang sahabat, Salman Al-Farisi, menjadi penjamin. Umar sampai kesel. Salman, Anda tahu kan konsekuensi menjadi penjamin? Kalau ini orang ini tidak amanah terus dia kabur, penjaminnya yang akan dipenggal. Gitu.
akhirnya dijawab itu. Jadi saya siap untuk jadi penjamin. Ya. Dikasih waktu 2 bulan. Di ujung waktu nggak datang. Ya, nggak datang. Nyaris nggak datang, bukan nggak datang. Nyaris nggak datang. Ternyata, ya kan, perjalanan dia butuh waktu 3 bulan untuk menyelesaikan urusan kaumnya, ya kan, bukan 3 periode, 3 bulan doang. Masuk. Nah, akhirnya pas di hari hendak dilaksanakan eksekusi, nunggu matahari tenggelam sampai waktunya habis. Ya, ternyata pemuda itu datang setelah 3 kudanya tewas dipacu untuk datang ke pelaksanaan eksekusi. Lari tergopoh-gopoh, ya kan? Udah ditaruhin di meja itu kepalanya Salman Al-Farisi. Ya. Lalu ditanya, kenapa kamu datang? Saya khawatir kalau saya nggak datang, saya punya kesempatan untuk melarikan diri dan ada orang lain yang akan dikisos, gitu kan. Tapi saya nggak laksanakan itu karena apa? Aku khawatir nggak ada lagi nanti di kalangan orang Islam yang orang yang memenuhi janji, ya kan? Lalu ditanya, Salman, kenapa kamu berani menjaminkan dirimu? Kalau engkau berada di posisiku, wahai Umar, aku yakin engkau juga akan menjamin pemuda itu setelah mendengar ceritanya. Saya tidak ingin nanti orang menyangka sudah nggak ada lagi orang yang orang yang bisa menjamin di antara orang-orang Islam. Dengan ini 2 penuntut gak jadi minta kisos. Ya Umar, gak usah dikisos deh, saya maafin kan bayar 100 ekor onta. Mungkin sebagian lo mati aja dah gua daripada bayar 100 ekor onta. Kan mendatangkan 100 ekor onta mungkin gak mudah, tapi karena hukum itu dikatakan kalau dia gak mau bayar, Baitul Mal yang akan bayar, ya kan? Menteri Keuangan yang akan bayar, bagian keuangan yang akan membayar, ya. Lalu kenapa kau maafkan? Ya aku khawatir kalau aku nggak tetap ngotot nanti manusia menyangka sudah nggak ada lagi para pemaaf di kalangan kaum muslim. Ternyata tidak terjadi kisos, ya kan? Sampai nggak terjadi. Tetapi benarlah, tetaplah firman Allah SWT selalu benar, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, dan bagi kalian pada kisah itu terdapat kehidupan. Pesan ini hanya bisa ditangkap oleh ulil albab, orang-orang yang memiliki akal, dan kepemilikan akal itu didefinisikan, dijelaskan di surat Ali Imran ayat 190-91, ayat 190 ayat 191. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di malam hari ini, ya. Qisas adalah bagian daripada hukum pidana dan Islam terkait dengan peristiwa penghilangan nyawa, di mana Islam sangat memberikan penghargaan terhadap jiwa-jiwa manusia untuk dijaga keselamatannya, sehingga segala upaya, segala tindakan yang menyebabkan nyawa manusia itu hilang maka punya konsekuensi. Dan dalam Islam ada 3 jenis klasifikasi peristiwa pembunuhan. Pembunuhan yang pertama adalah pembunuhan secara sengaja, pembunuhan secara sengaja. Yang kedua, pembunuhan tidak sengaja. Yang ketiga, pembunuhan seperti sengaja. Ya, tidak sengaja, sengaja, tidak sengaja, seperti sengaja. Ada penjelasannya adalah wallahu a'lam bishawab. Barangkali demikian pembahasan kita di malam hari ini. Moga-moga Allah SWT memberikan
berikan kepada kita setahap demi setahap, setapak demi setapak untuk lebih dekat kepada pelaksanaan nilai-nilai universal dalam agama Islam. Tidak ada pertanyaan kan? Banyak. Oh banyak. Waduh. Sharing dulu Pak Haji, silakan, jangan nanya. Terakhir. Terkait dengan perintah kisos, Siap. sama nggak dengan perintah wajib sholat dan puasa? Sama. Sama. Sama, makanya tadi kan saya bilang ada 3 kutibah. 2 kutibah lainnya bisa kita laksanakan karena terkait personal dengan personal. Ya kan? Kutibah yang satu ini belum bisa kita laksanakan karena terkait dengan asyasah, terkait dengan kekuasaan. Karena pelaksanaannya mesti dan harus dilaksanakan oleh lembaga peradilan. Ya. Nah, lembaga peradilan Islam, ya kan, lembaga peradilan Islam. Nah, kita sendiri ya sekarang menyepakati di negara kita atau negara kita disepakati pelaksanaannya peradilannya ya seperti yang kita tahu undang-undang peradilan. Nah, kalau karena itu membutuhkan supremasi hukum, maka yang bisa menjadikan supremasi hukum itu legal ya adalah kepemerintahan. Maka itulah kenapa pelaksanaan kisos tidak semudah pelaksanaan wasiat yang menggunakan kutibah dan pelaksanaan syia yang menggunakan kutibah. Sama kedudukannya. Semua hukum Islam memiliki berada pada 5 ranah tingkat atau grade, ya kan? Wajib, ya kan? Tingkat wajib, kemudian ada sunnah, ada apa lagi? Mubah, ada haram dan makruh, ya kan? Nah, segala perintah itu yufidu fihi al-wujub, walaupun wujub juga punya agregatnya ya, punya apa sih namanya? Grade-nya, ya kan? Grade-nya. Ada yang wajib tingkat personal, ada yang wajib kolektif kolegial, ada juga yang wajib yang bersifat di depan mahkamah atau qadha. Gitu, Pak Haji, Allah alam. Kalau melihat secara asbabun nuzul, Ya. peristiwa ini dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Jubair, ini bahwa Islam hampir disyariatkan pada zaman jahiliyah. Dulu ada suku bangsa Arab berperang satu sama lainnya. Ya. Di antara mereka ada yang terbunuh dan luka-luka. Bahkan mereka membunuh hamba sahaya dan wanita. Mereka belum sempat membalas dendam karena mereka keburu masuk Islam. Jadi kisahnya nggak dilaksanakan gitu, Ustaz. Enggak, kisahnya enggak dilaksanakan. Kisahnya tidak dilaksanakan itu kalamnya hadis atau kalamnya sampean? Hadis. Di sini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim. Ya. Jadi bangsa Arab dulu suka berperang. Ya, itu tadi asbabun nuzul yang itu sudah saya sebutin. Nah, itu berperang. Kemudian setelah dia berperang saling bunuh, sehingga timbul rasa dendam. Lalu turun ayat ini. Nah, mereka Belum sempat balas dendam. dia udah masuk Islam. Jadi ya karena belum masuk Islam. Iya, baru masuk Islam. Belum atau perintah kisos belum muncul. Isa waktu itu belum muncul. Iya. Itu. Nah, sekarang begitu dia masuk Islam mau balas dendam nggak bisa, karena nggak mungkin membunuh sesama Islam. Oke. Satu, yang kedua, pelaksanaan kisahnya pernah dilaksanakan oleh Rasulullah nggak? Di zaman Rasulullah. Iya. Pernah? Kalau pernah, apakah Rasulullah itu lembaga? Kalau sudah bilang tadi lembaga, harus lembaga pemerintah. Ya. Itu harus menjadi syarat. Iya, Rasulullah kan sudah menjadi pemimpin tertinggi secara politik setelah di Madinah. Iya, tapi Lembaga enggak katanya? ya, kan kalau saya bilang tadi lembaga atau pemerintah yang Iya. apakah Rasulullah
di luar pemerintahan. Iya. Kenapa tidak diakui orang-orang Salafi? Ya itu tanya ke orang Salafi. Jangan tanya ke saya. Orang coba saya aja kepanjangan. Gitu ya. Jadi ini tendensinya nggak begitu. Tendensinya jangan ini dan itu. Tentang nilai idealita dengan nilai realita selalu ada gap. Ya kan? Ya, hati kita, pikiran kita harus kepada orang Islam itu harus namanya insyirah sadar, berlapang dada, ya kan? Itu ciri persaudaraan yang paling sederhana. Seorang Islam dengan Islam lain itu kan dipersaudarakan dalam iman, dan rukun daripada persaudaraan itu, rukun tangga yang terendahnya adalah insyirah sadar, berlapang dada dengan kondisi yang ada pada saudara lainnya. Tingkat tangga yang tertingginya namanya isar. Nah gitu. Nah begitulah cara kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang terpampang di depan kita. Gunakan ini sebagai argumen, jangan bawa itu ke arah sentimen. Mantap kan? Bukan sentimen. Jadi begini, mereka itu kan tidak mau membentuk organisasi bernegara, pemerintahan. Tidak. Kalau Ustaz katakan ayat tadi ini sebagai lembaga yang harus melaksanakan, lalu apa penafsiran mereka tentang ini? Iya, nanti bawa ke ruang diskusi pada mereka ya. Jangan saya suruh jawab, mewakili mereka. Kan gitu. Soal jadi gini sebenarnya di dalam Islam, untuk mencapai suatu pemerintahan itu bisa banyak metodologinya. Bahkan kalau kita membaca sejarah pergumulan antara Bani Abbasiyah dan Bani Amawiyah dan Bani Abbasiyah, peralihan dari Bani Amawiyah ke Bani Abbasiyah itu darahnya istana Amawiyah itu banjir darahnya katanya sampai selutut, gitu kan? Peralihan kekuasaannya. Tapi begitu telah beralih, ya, dan telah eksis dan mereka bisa membuktikan keberadaannya, semua orang akhirnya sami'na wa ata'na, kan begitu. Nah makanya, tapi kan ada biaya yang harus dibayar atas peristiwa itu. Masalahnya kalau kita melakukannya, tagihannya mau dikasih ke siapa? Tagihannya mau dikasih ke siapa? Bilnya mau siapa yang bayarin, kan gitu. Makanya, ya kan, kita di Indonesia telah memiliki kesepakatan, dan kesepakatan ini punya konsekuensi, ya kan? Memang Indonesia bukan negara Islam, tetapi di Indonesia seorang Islam tidak dilarang, tidak dihalang-halangi untuk melaksanakan ajaran agamanya, kecuali yang memang pada kesepakatan yang besar, ya kan? Kita bukan nggak boleh karena kita menggunakan sistem yang seperti ini. Gitu, kita sepakat begitu sih. Itu agar aman regulasi ya. Nah, kalimat itu muncul agar aman regulasi dan aman NKRI. Allahu a'lam bishawab. Nah, enggak perlu Sebentar dulu. Belum selesai itu yang belakang. Apakah perlu Ustaz kalau hukum itu tidak dilaksanakan? Sedangkan ini perintah wajib. Kan tadi awal saya tanya, perintah sholat, perintah wajib, puasa, ini perintah qisas. Kalau tidak dilaksanakan, siapa yang dosa? Ya dalam posisi sekarang kita nggak bisa mencari siapa yang berdosa. Perintah wajib. Iya, tapi kita nggak bisa nunjukin siapa yang berdosa. Berdosanya iya, cuma siapa yang berdosa itu kita yang nggak tahu. Berdosa nggak berdosa, tapi siapa yang berdosa, siapa berani nunjukin siapa? Kenapa pemerintahan seperti ini? Lah kan ya kalau kenapa pemerintahan seperti ini, karena kan kita terikat kesepakatan dari awal Indonesia didirikan atau hukum di Indonesia, kita bersepakat ini sistem yang dipilih. Kalau ingin melaksanakan, ya ganti, gunakan permainan yang sama, kan begitu. Jadi berdosa, tapi kita nggak tahu
siapa yang berdosa, ya kan? Berarti kan pemerintahan. Ya kita nggak bisa mengatakan itu. Kan bilang tadi lembaga. Iya, tapi Indonesia bukan negara Islam. Gitu. Indonesia kan bukan negara Islam. Kalau kecuali kita sebagai penduduk Saudi, ya kan? Kalau di Saudi nggak dilaksanakan, kita bisa mengatakan pemerintah Saudi yang berdosa. Kan begitu. Kalau nggak terima ya pindah aja ke Saudi. Kan begitu kesepakatan. Kita nggak boleh mengatakan pemerintah itu berdosa karena, ya kan, kesepakatan kita menggunakan hukumnya seperti ini. Emang nggak ideal, ya terima aja kenyataannya nggak ideal, berlapang dada aja. Tapi kita perlu ada usaha yang dicatat oleh Allah SWT, malaikat rakib dan atid pada setiap kita sesuai dengan kadar mujahadah yang kita lakukan. Kan begitu. Memang pada hukum-hukum tertentu kita belum bisa, ya kan, untuk bisa melaksanakan gimana, ya capek. Nanti 2029 lah ya pilih saya sebagai Presiden Republik Indonesia, belum tentu juga bisa melaksanakannya, ya kan? Ya kan, kalau saya pun jadi presiden ya belum tentu saya bisa melaksanakannya. Orang kita sudah pernah punya wakil presiden yang ketua MUI, ya kan? Tapi kan kita punya kesepakatan di negara kita seperti itu. Ya. Kalau itu bukan di ranah kita untuk mengomentari. Sebagai netizen mah bebas lah, ya kan. Silahkan, ya kan. Tapi ingat ada standar-standar yang harus kita taatin, ya kan. Karena ada undang-undang, ada macam-macam, ada peraturan pemerintah. Ya jangan sampai kemudian kebaikan pengajian kita ini bergeser kepada keburukan, tidak aman regulasi, kan gitu. Saya jaga saudara-saudara sekalian agar tetap ngaji, kan gitu. Gitu ya. Oke, cukup. Kita ganti dulu ya. Pak Adi dulu, izin ya. Ini terkait dengan ayat ini, ayat Kisos. ya Kisos. Ya. Ya, ini sebuah perintah tegas dari Allah. Siap. Allah ini memerintahkan supaya orang-orang beriman itu melaksanakan Kisos. Siap. Pertanyaannya apa? Tetapi manusia itu yang beriman tidak melaksanakan. Apakah kufur keimanannya? Kan tadi udah dijawab yang kesono. Itu menurut itu. Jadi ini ketika ayat Allah dilanggar, ini jelas Ustaz. Iya, tapi siapa yang di situ orangnya? Nah, kalau begitu kita kembalikan, ini hanya sekedar pengetahuan, tetapi kita merasa berdosa sebagai umat Islam tidak melaksanakan itu. Ya boleh itu, asal jangan nyebut nama orang. Saya tidak ikut-ikut. Boleh merasa berdosa, tapi jangan nyebut etintas atau lembaga. Boleh merasa berdosa, ya kan? Haji boleh merasa berdosa, saya boleh merasa berdosa, tapi lisan kita nggak boleh nyebut nama orang yang menjadi bertanggung jawab, gitu kan? Gitu ya, clear? Ya itu enggak, ini sebagai pengetahuan aja kan? Iya, sebagai pembelajaran ke dalam diri kita. Hukum ini hanya berlaku di masjid ini aja, di luar masjid belakang. Bukan hukumnya, pembicaraannya. Nggak tahu kalau dinding-dinding ini punya telinga ya, dan pengeras suara yang ke sana ya. Clear, cukup. Di sini lembaga yang disebutkan termasuk ulil amri kan? Waduh. Kenapa? Lembaga yang Bapak yang konsentrasi tadi itu kan termasuk ulil amri. Ulil amri dalam hukum Islam, dalam pemerintahan Islam. Saya sudah kasih tahu, negara kesatuan Republik Indonesia bukan negara Islam, bukan negara yang memilih hukum Islam sebagai undang-undangnya. Jadi pemerintah kita itu bukan ulil amri, Pak. Ulil amri secara bahasa pada ranah-ranah tertentu, ya kan, ya, yang bisa kita akomodir, ya, misalnya, ya kan, memerintahkan mengatur kita tentang haji, pernikahan, perbankan syariah, Zakat, ya, puasa. iya kan, ada sekian banyak yang diakomodir. Belum, cuma tinggal ini doang yang belum, misalnya kan, jangan tutup mata terhadap yang banyak ini dengan hanya satu kondisi, membatalkan keseluruhannya. Karena dia positioningnya bukan tentang batal dan nggak batal, tapi tentang idealita aja. Gitu. Ya wajar lah
ya kan? Istri kita juga, ya kan? Banyak baiknya, ada buruknya. Masa kemudian gue cuma lihat buruknya aja? Kan begitu cara pandangnya. Wise nggak saya? jadi di pemerintahan kita ini belum ada yang melakukan hukum kisos ya. Belum. Undang-undang. Ya belum. Ya, itu benar. Ya, kita baru mengarah kepada undang-undang, rancangan undang-undang perlindungan anak udah ada, ya kan? Kemudian rancangan undang-undang perlindungan ulama, ya kan? Mungkin suatu saat mungkin boleh jadi, ya kan? Kita sedang mendoakan lah ada pemiskinan koruptor aja kita belum tembus tuh kan. Itu yang dimaksud kita. Iya kan? Itu aja belum nyampe. Ya iya, ya kan, tapi jangan tutup mata terhadap yang lainnya. Nah, sekarang yang agak keren itu Nangro Aceh Darussalam, ya kan? Itu dia punya sistem perbankan yang independen banget, ya kan? Dan mereka udah punya hukum kisos. Namanya Baitul Mal, dia pakai namanya. Di Aceh udah punya hukum kisos sudah. Bukan. Ini belum. Udah punya. Ini pertanyaan. Udah punya. Oh belum, ya kan, boleh jadi. Yang ada baru ada kalau yang ketahuan pacaran yang cambuk. Sudah ada. Ya, tapi kisah belum. Ya kan, cambuk dengan ini kan beda bab, ya. Bahkan di pesantren saya aja sebelum Nangro Aceh Darussalam, kalau anak santri yang ketahuan pacaran cambuk. Pesantren saya ya, nyambuknya pakai pelepah, bukan pakai rotan, pakai pelepah sawit. Dan dipanggil orang tuanya, ya, dicambuk di depan orang tuanya, ya, dari seluruh santri. Bayangin coba. Ada itu mah, di warga kita juga bisa atas kesepakatan ketua DKM dan ketua RW kalau mau. Ya kan, untuk edukasi ya, bukan untuk menyakiti, ya kan, untuk edukasi. Kalau ada sebelah sini gak ada yang nanya, ini kanan semua nih. Gini Ustaz, saya ingin nanya ini terkait sama fikih jinayat ya. Siap. Fikih jinayat itu kan mungkin belum bisa mengcover terhadap Seluruh jenis pidana. seluruh jenis pidana, karena hukum pidana sekarang ini kan cakupannya sangat luas sekali ya, seiring dengan jenis tindakan pidana itu sendiri. Oke. Ya dulu misalkan nggak ada nyabu, nggak ada apa lagi, narkotika dan sebagainya gitu ya. Ini contoh atau kejahatan misalkan kejahatan online dan sebagainya. Itu kan mungkin fikih jinayah yang benar-benar tafsir dari nas-nas qot'i itu kan nggak banyak mungkin. Ya. Ya itu saya menangkap yang saya. Ya, siap. Nah ini apakah Yang tidak tercakap sama nas qot'i mau diapain gitu kan? iya? Iya. Kalau yang Anda maksud nas qot'i adalah Al-Quran dan hadis, premisnya benar. Tapi ada turunan di bawahnya dua klasifikasi lain, yaitu qiyas dan ijma. Itu qot'i juga di ranah hukum taklifi di hadapan mesin produksi hukum namanya usul fiqh. Nah, yang kedua ada kaidah-kaidah usuliyah namanya, yang bisa digunakan nilai generalnya untuk memperinci apa-apa yang belum terperincikan itu, termasuk jenis-jenis kejahatan yang kan tadi belum diperinci. Coba sebutkan contoh kasus dalam premis yang sampai sebutkan itu. Nanti coba saya akan linkkan ke kebagian yang bisa melahirkan produk hukum. Misalnya apa? Misalkan kejahatan apa namanya yang terkait sama online, Judi online, hacker hacker,
Atau misalkan kejahatan perbankan sekarang ini. Fisik. Fisik. Ya, phishing. Masuknya kan ke pencurian nanti. Phishing ujungnya adalah pengambilan kekayaan orang. Bukankah itu di bawah ranah hukum pencurian? Masuk kan? Ayo apa lagi? Phishing, oke, kalau tentang perbankan. Ya hacker. Yang dihack apa dulu? Ya kan? Kalau yang dihack adalah akun kependudukan, ya itu malah lebih besar hukumannya. Nanti bisa dikategorikan apakah dia pencurian atau perampokan. Kan begitu ujungnya, bisa tetap. Dan kita punya ahli hukum syariah yang bisa mengklasifikasi itu. Sekarang misalnya pada hukum perbankan syariah, ya kan, fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional itu mampu menerjemahkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, ya kan, pada perbankan alternatif bagi orang Islam. Yang ini ada konvensional, kita sekarang punya pilihan, ya kan, punya pilihan, baik itu unit usaha syariah dari suatu bank konvensional ataupun lembaga keuangan syariah yang berdiri sendiri. Para cendekia kita mampu melahirkan produk yang mengakomodir prinsip-prinsip perbankan syariah. Saya yakin kalau nanti ada undang-undangnya, ada payungnya, akan muncul tuh, akan ditemukan gitu. Saya yakin bisa tetap akan ditemukan rujukan ke arah walaupun tidak disebutkan semua secara nas qat'i, pasti ditemukan. Ya, ini juga permasalahannya di Indonesia kan sebenarnya sudah ada peradilan Islam. Di mana? Di Indonesia. Oke, tapi dia mengurusi masalah pernikahan, waris, cerai, wakaf. ya. Enggak, wakaf belum ada peradilannya. Ya, tapi itu salah satu ranah yang Ya. sama peradilan Islam. Ya. Tapi kalau ngomongin peradilan wakaf belum, nggak bisa. Ya, wakaf. Maksudnya itu kan fikih nas sudah qat'i dari hadis atau dari Al-Qur'an. Oke. Ya, nanti kalau ijma itu kan produk ijtihad ya. Ijtihad, ya. Bukan syariah. Ya, tapi dia masuk ke kategori qat'i. Ya, kenapa peradilan di Indonesia saat ini kok nggak merancang satu sistem fikih jinayat yang bisa dimutuskan di Indonesia? Karena Belum ada partai atau fraksi yang mengusulkan rancangan undang-undang itu. Ya kan? Kan alurnya diusulkan dulu, setelah diusulkan disetujui enggak, kalau disetujui dibahas, kan begitu. Nah, maka kita sebagai konstituen bisa menitipkan itu. Nah, bikin rancangan undang-undang itu lebih mudah, tapi begitu mau diperjuangkan untuk disidangkan, itu banyak kepentingan yang ikut bermain, kan begitu. Nah, jadi begitu, belum ada karena belum ada yang mengajukan, tapi bisa nggak diajukan? Bisa. Ya. Soal nanti disetujui sebagai produk hukum undang-undang atau enggak, itu kan beda pembahasan. Nah, mungkin ya kita dengan edukasi, kan itu kan ada naskah ilmiahnya, kemudian sosialisasi segala macam yang kita pernah dengar yang ingin diajukan oleh fraksi itu adalah undang-undang perlindungan ulama itu, ya kan? Apa agar ulama tidak dipersekusi, bahkan diintimidasi ataupun dieksekusi, kan? Artinya hal yang semacam itu bisa diperjuangkan. Termasuk kita dulu nggak punya undang-undang perbankan syariah, ya kan? 1992 ada upaya ke sana dan keluar tuh undang-undang nomor 11 tahun 2003 atau 2008 kayaknya tentang perbankan syariah, ya kan? Diundangkan. Yang lain bisa nggak? Undang-undang zakat ada, undang-undang tentang wakaf udah ada, ya kan? Kesadaran itu dimulai dari sana, ya kan?
Kesadaran itu dimulai dari ada yang ngajuin, ya kan, ada yang mengajukan itu yang memang penting, dan kemudian akan tembus nggak kalau apa itu namanya yang tadi aja itu yang jelas maslahatnya tinggi, misalnya rancangan undang-undang kan ya tentang pemiskinan koruptor kan belum, udah ada upayanya ya kan, dan itu maslahatnya besar ya kan, maslahatnya besar pada hifdzul mal kan, berarti kan hifdzul mal menjaga uang atau kekayaan gitu. Tinggal nunggu aja ada yang ngajuin, atau mari kita dorong, kita bikin petisi misalnya petisi melalui for kami misalnya. Masalahnya semua kepentingan Ustaz. Nah iya, Kata DPR-nya di penjara duluan nanti. nah itu bisikan-bisikannya begitu tuh kita belum melakukan tapi udah ketakutan. Lakukan aja dulu kan Ya gitu. nggak mau lakukan, mereka yang mutusin kok. Kan kita yang apa yang bisa kita lakukan, bukan apa yang harusnya mereka lakukan. Kan kita akan dinilai dari apa yang kita lakukan, bukan yang orang lain lakukan. Enggak, setidaknya kan pengajuan terkait masalah kemiskinan koruptor itu kan udah ada. Tapi Iya. selalu nggak bisa masuk karena memang kepentingan. Iya ya karena votingnya kalah aja karena yang punya kepentingan masih kuat aja ya kan gitu kan. Maka ada kan upayanya kan, soal menang atau kalah itu kan tentang perjuangan. Kalau ada yang kota DPR-nya semua diganti menjadi ulama semua. Belum tentu. Ulama yang benar dong, jangan ulama. Jangan marahin saya lah. Jangan ulama yang kepentingan. Oh gitu ya, setuju ya. Apa perlu revolusi? Revolusi industri 6.0 ya. Nanti ulamanya ulama kepentingan semua yang nggak jadi juga. Iya, sama. Susah sih, agak berat. Ada lagi? Sebelah kiri kanannya apa udah terwakili dengan yang kanan? Ashabul yamin. Cukup ya? Baik. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Edit yang perlu diedit. Yang suara-suara yang belakang tadi tolong diedit ya gitu ya. Jadi Kesimpulannya hukum itu berlaku di masjid Islam ya, di luar masjid ada. bukan hukum. Islam belum berlaku. Di dalam masjid ada. Bukan hukum yang berlaku ini. Perbincangan ini hanya kita bincangkan di dalam ruangan, jangan dibawa keluar gitu. Tapi kalau dari upload ya keluar nanti insyaallah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.